属罗东市，我一起杀光天神！ Hei, bagaimana para penggemar Shinji? Masih ingatkah dengan kisah Raja Rahu Asura yang Bang Sob ceritakan 2 tahun lalu? Kisahnya benar-benar epic, dan setelah Donghuanya rilis, cukup wow, keren banget asli bro. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kisah ini berawal ketika zaman kuno ada sekelompok dewa yang melakukan pemberontakan di istana surga. Mereka akhirnya diusir dan tinggal di bumi lalu menyebut diri mereka sebagai dewa perang Asura. Seorang bocah yang sangat lemah dan juga sakit-sakitan bernama Yoyu yang menjadi tokoh utama dalam Asura ini sangat antusias melihat pertarungan antara kepala suku Sake melawan kepala suku San, Shigure alias Shiyu yang merupakan teman dari Yoyu sekaligus anak kepala suku Sake. Sangat menyayangkan tindakan dari kepala suku San yang dengan gegabahnya menantang kepala suku Sake. Tidak terima diajar habis-habisan oleh kepala suku Sake, kepala suku San pun mengambil sebilah pedang yang dengan brutalnya memberikan serangan. Meski hanya dengan tangan kosong, kepala suku Sake masih bisa dengan mudah menghindari setiap tebasan dari kepala suku San. Namun tiba-tiba saja, meskipun kepala suku Sake bisa menangkap pedang yang menebas kepalanya, sedikit ujung pedang itu pun telah menggores dahinya hingga berdarah. Momen ini membuat kepala suku Sake mengamuk dan mematahkan pedang itu. Dirinya juga langsung mengeluarkan serangan telapak tangan api bertubi-tubi yang membuat kepala suku San tidak mampu bertahan yang akhirnya mati terbakar di tangan kepala suku Sake. Tradisi saling membunuh ini sudah menjadi kebiasaan dalam klan Asura sejak dulu. Mereka memiliki kepercayaan diri bahwa Asura yang mati akan segera berubah menjadi bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Dengan meninggalnya kepala suku San, maka wilayah yang dia kuasai secara otomatis jatuh ke tangan kepala suku Sake. Semua pengikut sebelumnya juga akan menjadi rakyat dari kepala suku Sake ini. Kemenangan kepala suku Sake membuat seluruh pengikutnya merasa senang. Mereka juga langsung mengangkat Shiyu alias Shigure sebagai putra mahkota untuk merayakan kemenangan dari ayahnya. Dan Yoyu yang lemah pun diabaikan oleh banyak orang. Dirinya ditabrak ke sana kemari sampai terjatuh hingga tersungkur. Dan tidak ada satupun orang dari Asura yang peduli dengan Yoyu kecuali Shigure. Namun dia saat ini tidak bisa menolong karena sedang ada di atas panggung. Dengan perasaan yang cukup sedih dan juga jalan tertatih-tatih, Yoyu pun meninggalkan tempat perayaan kemenangan kepala suku Sake untuk pulang ke rumahnya. Kakak dari Yoyu ketika melihat adiknya pulang dengan kayu gip yang sudah patah pun dia menjadi marah dan tidak terima jika adiknya dizolimi lagi. Namun Yoyu segera menenangkan kakaknya dengan berdalih bahwa dia telah jatuh sendiri. Yoyu juga menceritakan keseruan ketika melihat pertarungan antara kepala suku Sake yang merupakan ayah angkatnya melawan kepala suku San. Dengan jurus telapak tangan api, kepala suku Sake berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan jurus tersebut menurut Yoyu sangat keren. Dirinya juga ingin sekali menguasai jurus telapak tangan api. Sang kakak pun mulai menghibur. Jika Yoyu berlatih dengan keras pastilah dia bisa menguasai jurus tersebut. Kakak dari Yoyu tidak menyangkal bahwa kepala suku Sake memang orang yang cukup hebat. Dirinya berhasil menyatukan ratusan Asura untuk menjadi rakyatnya. Hal tersebut telah menarik perhatian dari Rajaku alias Raja Bandi yang termasuk 3 raja sejati klan Asura. Bahkan Raja Bandi sempat mengundang kepala suku Sake ke tempatnya untuk bergabung. Yoyu cukup senang ketika mendengar hal ini. Jika kepala suku Sake mau bergabung dengan Raja Bandi, secara otomatis Yoyu juga akan menjadi rakyat dari Raja Bandi. Namun Yoyu tahu jika ayah angkatnya itu adalah orang yang cukup keras dan dia pastilah tidak mau tunduk dengan mudah kepada Raja Bandi. Kakak Yoyu pun mengatakan meski kepala suku Sake adalah orang yang kuat, namun dia masih bukan tandingan dari Raja Bandi karena 3 raja sejati adalah seorang monster yang sebenarnya. Yoyu benar-benar penasaran seberapa kuat 3 raja sejati dari klan Asura ini. Sang kakak pun memberi motivasi jika Yoyu ingin bergabung menjadi pasukan dari Raja Bandi, dirinya harus berlatih dengan keras. Tidak lama kemudian, datanglah 2 pemuda nakal yang mengolok-olok Yoyu dengan menyebutnya cacat dan tidak berguna. Sontak hal itu membuat kakak dari Yoyu tidak terima dan langsung mengusir 2 bocah nakal tersebut. Kata-kata dari 2 bocah nakal
ini telah mematahkan semangat dari Yoyu. Dirinya merasa kemungkinan akan segera mati sebelum bisa bergabung dengan pasukan Raja Bandi karena seorang Asura tidak mentoleransi orang yang lemah dan Yoyu tidak sekuat Xiu atau Shigure. Saat upacara kedewasaan nanti, kemungkinan dirinya akan mati. Tidak terima dengan ucapan dari adiknya yang mengatakan hal seperti itu, sang kakak pun memukulkan kayu di kepala Yoyu dan memberinya motivasi. Sebagai seorang Asura, harus memiliki semangat yang membara seperti api yang tidak pernah padam. Apapun yang terjadi, harus terus berjuang hingga akhir. Yoyu merasa perjuangan hanya untuk mereka yang tidak cacat. Dengan tubuhnya yang lemah ini, bagaimana caranya bisa berjuang? Motivasi sang kakak itu telah membuat Yoyu salah paham. Dirinya pun marah dan langsung meninggalkan kakaknya. Tidak lama kemudian, Yoyu pun menyesal karena telah membentak kakaknya yang selama ini selalu merawat dengan sepenuh hati. Dan dia berjanji tidak akan pernah marah-marah lagi dengan kakaknya. Bocah nakal yang tadi mengganggu Yoyu pun kini telah kembali dengan membawa satu rekan yang langsung menghajar Yoyu. Mereka merasa Asura yang lemah tidak pantas hidup. Yoyu yang tidak bisa melawan hanya bisa terdiam ketika dia dipukuli. Namun saat orang ini menyebut bahwa kakak Yoyu adalah babi bodoh karena telah mau merawat Yoyu tanpa sadar, hal itu membangkitkan kemarahan di dalam hati Yoyu. Matanya pun menyala merah dan dia langsung memberikan pukulan yang membuat si gendut terlempar jauh. Dua pemuda yang tadi mengejek Yoyu ini menjadi terkejut. Namun Yoyu sebenarnya juga terkejut dengan dirinya sendiri. Dia bingung kenapa tiba-tiba saja memiliki pukulan yang sangat kuat. Namun kekuatan itu hanya bisa bertahan sementara yang akhirnya menghilang. Tiga pemuda nakal secara bersama-sama kembali memukuli Yoyu. Dan untungnya ada Shigure yang datang menolong sebelum Yoyu terluka parah. Shigure mengatakan seorang Asura tidak memukuli orang yang cacat. Ucapan dari Shigure itu sedikit membuat Yoyu tersinggung. Sementara tiga bocah nakal yang tidak berani melawan Shigure hari ini, mereka pun pergi dan berjanji akan membalas perbuatan Shigure ketika di upacara kedewasaan. Sepertinya tiga bocah nakal, Yoyu pun protes pada Shigure bahwa dirinya tidak cacat, hanya terlahir dengan tulang yang lemah. Yoyu pun mulai mengungkapkan unek-unek di dalam hatinya. Dia tidak terima dibilang cacat dan juga pecundang setiap hari. Makanya dirinya lebih baik dipukuli daripada harus berlari. Karena kakaknya pernah mengatakan apapun yang terjadi seorang Asura tidak boleh mundur. Namun menurut Shigure, kadangkala seseorang memang harus mundur ketika sudah tidak bisa melawan. Yoyu tidak setuju karena ini soal harga diri sebagai Asura. Sebenarnya Shigure sudah sangat bosan dengan yang namanya pertarungan. Dia memiliki pikiran lain. Jika bisa dilakukan dengan cara yang damai, kenapa harus bertarung? Saat obrolan ini berlangsung, Yoyu tiba-tiba saja mendapatkan firasat dan dia bisa merasakan ada energi membunuh yang sangat luar biasa kuatnya sedang datang ke desa. Dia buru-buru berlari untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di desa, Yoyu dan juga Shigure dibuat terkejut karena desa mereka sudah porak-poranda. Banyak rakyat Asura yang telah meninggal. Yoyu juga menemukan kakaknya tergeletak, tertimpa reruntuhan kayu. Dia buru-buru menyadarkan sang kakak. Setelah itu kakaknya pun menyuruh Yoyu segera kabur meninggalkan tempat ini karena sudah sangat berbahaya. Setelah mengambil sebilah pedang, sang kakak pun mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan dari Asura penyendiri. Dia sangat kejam dan juga haus darah. Detik berikutnya, kelompok Yoyu pun dikejutkan dengan kemunculan Asura penyendiri yang bernama Liaoji. Dirinya kini telah bertarung dengan kepala suku Sake. Dan dengan mudahnya, kepala suku Sake pun dibunuh di hadapan Yoyu dan juga Shigure serta kakaknya. Merasa tidak terima, Shigure pun akan membalaskan dendam dari ayahnya. Namun dia malah kena bogem yang membuat tangan dari Shigure langsung patah. Liaoji berjalan mendekati Yoyu dan sang kakak yang tidak mau adiknya kenapa-napa langsung memberikan perlindungan. Namun sang kakak juga telah terkena bogem dan sebelum meninggal, dia berpesan supaya Yoyu cepat meninggalkan tempat ini. Melihat sang kakak mati di depan matanya, membuat Yoyu mengaktifkan api Asura di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, mata Yoyu pun menyala merah. Aura membunuh yang luar biasa ini telah menyebar dengan cara yang cukup brutal. Namun akhirnya Yoyu berhasil dibawa Liaoji ke dalam markasnya.
Liao Ji tidak menyukai Asura yang lemah. Dia langsung memukul kepala Yoyu hingga darah pun muncrat dan Yoyu merasa dirinya sudah mati. Namun itu bukan akhir dari hidup Yoyu, karena ternyata dirinya belum mati. Dan setelah tersadar, Yoyu teringat dengan seluruh pembantaian yang dilakukan oleh Liao Ji yang membuat desanya hancur dan kakaknya juga meninggal. Yoyu pun dikejutkan dengan kemunculan pria berjubah putih yang bernama Jing Yi. Dia datang untuk membantu Yoyu. Jing Yi juga mengatakan bahwa Liao Ji yang telah menculiknya adalah adiknya. Yoyu sangat marah kenapa Liao Ji melakukan hal kejam seperti itu dengan menghancurkan desa dan membunuh kakaknya. Jing Yi hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menahan adiknya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Melihat kebingungan dari seorang Yoyu, Jing Yi pun berjanji akan memberitahunya secara detail tentang apa yang sebenarnya terjadi.